Kilas Info terkini kembali hadir bersama saya Dinda Kirana dan rekan saya Raden Syagir yang akan memberikan informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan highlight berita berikut ini. Presiden Mahasiswa Universitas Paklen Arif Bustarudin Aziz menegaskan tentang sosok yang pantas menggantikan dirinya sebagai presiden mahasiswa. Kalau ngomongin generasi muda, kenapa kita perlu memahami apa itu seks edukasi? Ya supaya mungkin nih lebih kayak paham diri kita kayak gitu. Paham diri kita yang dimaksud kayak gimana sih? Lebih ke karena Bogor sendiri kota Jawa, di salah satu Jawa Barat, dan emang kesehariannya pakai bahasa Sunda juga ya. Mungkin itu bisa lebih dilestarikan lagi dengan kita yang kayak belajar bahasa Sunda tuh kayak gimana ngomong sehari-hari. Kota Bogor menjadi destinasi pariwisata paling asik di akhir pekan. Salah satunya yaitu Kampung Perda yang berlokasi di gang yang bernama Raden Ali Basyah, tepat di Jalan Raya Wangun Atas, RT 4 RW 1, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Enda menyampaikan, mie kocok yang menjadi legenda di Bogor dijual sejak tahun 1962 dan sangat berkhasiat. Kalau harapan saya sih sebenarnya pemimpin selanjutnya nggak perlu jadi boneka orang lain. Bagi online ya, kayak supir angkot. Terakhir sih Pak. Kita menuju berita yang pertama. Pemilu 2024 semakin dekat. Para capres, cawapres, serta calon legislatif semakin gembar mencari citra terhadap masyarakat. Sudah efektifkah cara mereka? Berbagai cara dilakukan para calon legislatif dalam ajang pemilu di setiap tahunnya. Itu dilakukan untuk mendapatkan suara saat pemilu. Namun, apakah pemilu 2024 kali ini sudah aman dan damai? Nanda, salah satu warga, beranggapan kampanye di Indonesia kurang relevan, seperti serangan fajar dan konteksnya memaksa. Harapannya sih yang pasti sistem demokrasi pemilu yang ada di Indonesia ini bisa lebih maju begitu ya. Terutama dalam segi kampanye. Belakangan ini kampanye yang ada di Indonesia ini biasanya sangat kurang relevan. Yang pertama, kayak banyak sekali kampanye yang menyerupai serangan fajar. Sebetulnya itu bukan hal yang terlalu buruk apabila dimanfaatkan dengan baik. Tetapi karena mempunyai maksud dan tujuan lain agar memilih atau sedikit konteksnya memaksa begitu. Yang kedua yaitu dalam segi pemilihan calon-calon yang ada di Indonesia. Nah, begitupun terkadang dia mempunyai visi dan misi yang begitu bagus, tetapi setelah dia dipilih dan sudah terpilih belum sesuai dengan apa yang dari awal sesuai visi dan misinya. Yang ketiga, dalam segi pengamanan segala macam masih ada panitia KPU atau dari pemilihan umum ini yang belum teredukasi atau tidak mempunyai pengalaman yang lebih jauh gitu. Jadi terkadang hal-hal yang misalkan terdapat miskomunikasi antara pengawas dan panitia pemilihan itu kadang belum bisa terkoordinasi dengan baik. Contohnya dalam surat kabar berita yang belum benar-benar terrealisasikan dengan baik. Jadi harapannya sih lebih banyak lagi edukasi untuk panitia pemilihan umum dan juga pengawas atau dari Bawaslu. Diharapkan para calon agar menggunakan demokrasi yang lebih kreatif dan berinovatif, tanpa adanya ajakan memaksa dan tanpa ada korelasi dengan visi dan misi, dan menjadikan pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi politik yang aman dan damai. Ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya, karena kita sebelumnya sudah tahu ya selama periode saat ini bagaimana dia memimpin, bagaimana dia menjalankan pemerintahan di Indonesia. Ya, kalau harapan saya sih sebenarnya pemimpin selanjutnya nggak perlu jadi boneka orang lain, itu aja sih intinya. Satgas Mencegah
pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi khususnya Universitas Pakuan Bogor terus melakukan sosialisasi dengan tujuan agar mahasiswa waspada terhadap tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berikut kabarnya untuk Anda. Ketua Satgas PPKS Stefani mengatakan, kejadian kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi di Indonesia, terutama pada usia remaja dan anak-anak. Hal ini seharusnya sudah menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Ditambahkan Stefani, Satgas PPKS Unpad dihadirkan dengan tujuan agar mahasiswa menjadi lebih waspada terhadap tindakan kekerasan seksual termasuk di lingkungan kampus. Kalau ngomongin generasi muda, kenapa kita perlu memahami apa itu seks edukasi? Ya supaya mungkin nih lebih kayak paham diri kita kayak gitu. Paham diri kita yang dimaksud kayak gimana sih? Lebih ke arah kayak kira-kira nih bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh. Lalu mungkin ada beberapa orang yang nggak aware kalau misalnya itu ternyata kekerasan seksual kayak gitu. Kalau misalnya ranah PPKS itu lebih ngomongin ke tindakan atau jenis-jenis kekerasan seksual yang kayak gimana sih kayak gitu. Supaya nantinya kalau misalnya kita tuh lebih tahu nih, oh ternyata hal-hal kayak gini tuh ternyata termasuk kekerasan seksual dan itu termasuk dalam sosialisasi dan mencegahnya kayak gitu. Jadi untuk seks edukasi sendiri itu kenapa jadi penting menurut aku untuk mencegah adanya kekerasan seksual itu sendiri, memberikan fasilitas kepada Satgas PPKS kayak gitu. Bahkan mungkin agak menyinggung dikit gitu kan, curhat gitu. Di Satgas sendiri itu kita sempat minta yang namanya adain peraturan atau di Kode Etik itu tambahin peraturan mengenai kekerasan seksual kayak gitu. Stefani menghimbau kepada para mahasiswa jika ada pengaduan atau laporan kekerasan seksual dapat menghubungi Satgas PPKS Universitas Pakuan dan mendatangi unit bimbingan konseling di gedung Rektorat lantai 4. Kita ke kosan kayak gitu-gitu itu kan ada apa ya? Ada ajakan kan. Dan di situ kamu sebagai adik tingkat mungkin ngerasa kayak aduh gue segan nih buat nolak kayak gitu. Di situ tuh hadir yang namanya tuh paksaan kayak gitu kan, hadir yang namanya paksaan dan relasi kuasa kan ada tuh gitu. Nah yang hal kayak gini tuh yang kayak perlu disadari dan itu yang kayak upaya kita buat ngasih tahu ke mahasiswi dan nggak cuma mahasiswi sih, lebih ke kayak dosen-dosen kayak gitu, yang mana mereka masih juga nganggap kayak anak-anak kita tuh nggak ada kayak denial kan, kayak nggak mungkin lah anak Unpad kayak gini kayak gitu kayak gitu. Padahal kayak pada kenyataannya bukan berarti nggak ada kasus, artinya nggak ada kekerasan seksual di sana kan gitu. Pemirsa, di tengah turunnya nilai rupiah, bahan bakar minyak BBM kembali naik. Terhitung dari tanggal 28 Oktober lalu, masyarakat kembali menggunakan BBM bersubsidi. Harga bahan bakar minyak non-subsidi kembali mengalami kenaikan. Harga Pertamax naik sebesar Rp700, yang semula Rp13.300 kini menjadi Rp14.000. Menurut Irgi, salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Bogor, menyampaikan kenaikan BBM ini cukup mengejutkan dan berpengaruh terhadap uang saku yang dikeluarkannya. Berpengaruh sih, karena dari yang awalnya biaya BBM kecil sekarang tinggi, jadi uang sehari-harinya juga jadi harus sesuai sama bensin yang ada. Katanya masih kuliah atau masih kuliah? Nah, gimana cara kalau itu mah kayak kan biasanya udah tahu gitu berapa dari rumah ke kampus itu harga biaya BBM-nya gitu. Nah kalau misalkan ya jarang-jarang pakai kendaraan lah, irit hemat juga. Cari situasinya yang nggak terlalu harus bisa itulah, ibarat kasarnya kita jangan terlalu banyak keliling. Kalau bagi online ya kayak supir angkot gitu. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.
The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program. Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by CIMAC platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory, art laboratory, lectures room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by a highly professional, supportive, and very creative community and lectures. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Baik pemirsa, kita lanjutkan ke kabar lainnya pada siang hari ini. Pergantian masa jabatan Presiden Mahasiswa atau Presma adalah momen penting dalam kehidupan kampus. Hal ini menandai akhir dari satu era kepemimpinan dan awal dari yang baru, dengan harapan dan tantangan tersendiri. Bagaimana dengan Universitas Pakuan? Presiden Mahasiswa Universitas Pakuan Arif Bustanuddin Ajiis menegaskan tentang sosok yang pantas menggantikan dirinya sebagai Presiden Mahasiswa. Ia berkata untuk para calon sebaiknya mampu mengedepankan aspek dan mewadahi para mahasiswa dalam berkreativitas dan menyalurkan hal-hal yang positif. Contohnya mungkin peran Presiden Mahasiswa ini harus ada
merangkum seluruh aspek dalam hal kreativitas mahasiswa yang ada di Universitas Pakuan. Harus mampu meramu gitu, agar nantinya mereka ini bisa menyalurkan hal-hal yang positif ataupun kreatif ini ke arah yang tepat. Seperti itu yang pertama. Terus juga yang kedua, harus tetap menjaga marwah ideal gitu loh. Marwah mahasiswa yaitu ya menegakkan hal-hal yang benar dan membela hal-hal yang benar gitu. Contohnya kepada masyarakat gitu. Masyarakat di sini tidak hanya kepada mahasiswa Universitas Papua, tetapi juga di lingkungan sekitar gitu loh, kepada masyarakat di situ. Momentum pemilihan presiden mahasiswa menjadi momentum yang tepat untuk mengeluarkan iklim organisasi kampus yang humanis, independen, dan berkontribusi untuk Universitas Pakuan ke depan. Maraknya kasus bullying hingga tindakan bunuh diri menjadi salah satu kesadaran bagi masyarakat dalam mengenai kesehatan mental, terutama terhadap remaja. Psikiater Nurma menyarankan agar para remaja terbuka menyampaikan persoalan yang dialami. Banyak orang tua tidak menyadari jika anaknya sedang mengalami masalah terkait kesehatan mental. Jika kondisi ini dibiarkan, sesuatu yang berbahaya bisa saja terjadi. Psikiater Nurma berpendapat untuk persoalan ini masyarakat masih kurang aware. Cara berpikir, belum semua ya, maksudnya ada beberapa yang sudah aware, ada beberapa belum aware. Masih di Bogor gitu atau di Jakarta, itu masih ada sih yang belum aware tentang pentingnya kesehatan mental. Kayak gimana ya, masih disepelein gitu si kesehatan mental, ntar tiba-tiba oh ini lu kurang ibadah misalnya kayak gitu. Oh mungkin lu kayak kurang bersyukur apa, itu kan kalau menurut saya pribadi nggak ada sangkut paut ya, maksudnya bukan nggak ada sangkut paut, lebih ke apa ya, ada sangkut pautnya, tapi tuh nggak hanya itu aja gitu. Jadi harus yang bisa dari di dalam dirinya juga itu sih. Jadi harus aware sih kita ke lingkungan sekitar, intinya itu. Nurma menyarankan untuk para remaja yang merasa mempunyai masalah kesehatan mental untuk terbuka terhadap teman atau datang ke pihak profesional. Nah, kalau udah psikiater itu berarti emang udah harus pakai obat gitu, depresi itu ada antidepresan. Terus kalau misalnya kayak schizofren juga atau segala gangguan mental lainnya gitu ya, itu berarti yang benar-benar yang udah di tahap harus penanganan yang lebih ekstra lagi, yaitu ke psikiater gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma mau stres kayak gitu, minta saran buat stres, terus emosional, ngendalin emosional, itu coba ke psikolog aja dulu gitu. Mental health menjadi hal yang penting untuk kita kenali dan kita pelajari. Itu berguna bagi diri kita maupun orang sekitar. Harapnya semoga kita selalu sehat dalam jasmani maupun rohani. Kita ke kabar yang berikutnya. Kerajinan tangan dari bahan bekas seringkali dijumpai. Salah satunya terbuat dari kain-kain bekas. Dalam rangka mengurangi limbah kain, salah satu kampung di Bogor melakukan pemberdayaan kepada para perempuan. Kota Bogor menjadi destinasi pariwisata paling asik di akhir pekan. Salah satunya yaitu Kampung Perca yang berlokasi di gang yang bernama Raden Ali Basyah, tepat di Jalan Raya Wangun Atas, RT 4 RW 1, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, melakukan pemberdayaan terhadap para perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Kartika Dwi Aulia, salah satu warga Kampung Perca, mengatakan adanya Kampung Perca berawal saat pandemi COVID-19, di mana saat itu harga masker sedang naik. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat masker dari kain, dibuat dari sisa-sisa kain konveksi. Berapa lama memulai usaha ini? Dari tahun 2019. Awalnya kita kan dari pandemik ya, karena masker medis itu lagi sulit, harganya juga mahal, jadi kita produksi masker yang cuci pakai dari kain gitu. Menjadi keunikan dari Kampung Perca ini sih Bu, dan produk apa aja yang diproduksi? Keunikan dari Kampung Perca ini, jadi kita lebih unik dari sisa
kain potongan konveksi ya. Kalau dari orang lain dibuang, tapi kita bisa dipergunakan untuk produk-produk yang ada di Kampung Perca. Bagaimana keterlibatan penduduk setempat dalam pengembangan dan pengelolaan Kampung Perca? Keterlibatan warga setempat ya, mereka sangat mendukung. Di sini ada 26 anggota, 26 anggota juga warga sini semua. Ada nggak sih Bu pesan atau saran gitu buat pengunjung yang mau berkunjung ke Kampung Perca ini? Pesannya ya, pesannya mudah-mudahan puas dengan kunjungan ke Kampung Perca, dan jika ada kritik atau saran mohon dicatat juga, karena itu untuk penilaian kami, untuk perkembangan kami juga. Kampung Perca di Kota Bogor saat ini menjadi salah satu daya ungkit terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Bahasa daerah penting dilestarikan karena menyimpan ilmu pengetahuan dan tata nilai budaya. Bagaimana upaya pelestarian bahasa Sunda di kalangan milenial kita? Kami hadirkan dalam tayangan berikut ini. Bahasa Sunda sudah menjadi salah satu bahasa yang bisa kita pelajari dan kita terapkan. Di tiap daerah Jawa Barat memiliki bahasa Sunda dengan bermacam aksen dan arti. Karen, seorang mahasiswi sastra pada Universitas Pakuan Bogor, menuturkan penggunaan bahasa Sunda seharusnya bisa dilestarikan, di mana pelestarian bahasa Sunda seharusnya tetap melibatkan para budayawan dan seniman Sunda. Pertama, apakah saudara menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari? Bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari, kalau di rumah itu pakai, kalau di kampus, lingkungan kampus itu cuma sama beberapa orang aja yang menurut akunya udah akrab gitu loh, jadi enak gitu nggunain bahasa Sundanya, kayak ya gini sih Sunda yang kasar gitu. Jadi kalau misalkan di rumah biasanya ngomong bahasa Sunda itu paling sering sama nenek, jadi lebih halus kayak gitu. Gimana sih pesan saudara nih terhadap penggunaan bahasa Sunda? Pesan terhadap penggunaan bahasa Sunda, kalau misalkan karena Bogor sendiri kota di salah satu di Jawa Barat dan emang kesehariannya pakai bahasa Sunda juga ya, mungkin itu bisa lebih dilestarikan lagi dengan kita yang kayak belajar bahasa Sunda tuh kayak gimana ngomong sehari-hari, walaupun nggak punya logatnya nggak apa-apa gitu, yang penting kita belajar dan kita bisa paham gitu sama bahasa Sunda, bahasa ibunya orang-orang Bogor, bahasa Kota Bogor, Kabupaten Bogor, gitu sih. Lebih emang harus dilestarikan sih bahasa daerah tuh. Berbeda dengan Karen, Divani menyampaikan menggunakan bahasa Sunda lebih nyaman ketika berada di lingkungannya saja, sebab lebih mudah memahami satu sama lain. Kalau misalnya menggunakan bahasa Sunda itu lebih enak ke orang sekitaran rumah sih, karena mereka tuh paham juga, terus kayak orang rumah tuh lebih paham gitu tentang bahasa Sunda dibandingkan kalau misalkan kita ke orang luar kayak gitu. Di era modernisasi saat ini, semua lapisan masyarakat harus tetap melestarikan budaya daerahnya masing-masing, khususnya penggunaan bahasa daerah. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Fiona, kok kamu gitu sih Fiona? Apa sih? Please lah Fiona, kasih aku kesempatan satu kali lagi Fiona. Aku nggak mau. Udah ya, cukup. Kok gitu sih Fiona? Fiona, kok kamu gitu sih? Fiona, tunggu dulu Fiona. Aku mau ngasih sesuatu buat kamu nih. Kamu mau ngerayu aku pakai bunga ini? Bukan gitu Fiona, udah kamu pegang dulu. Ini hari spesial. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Tahu, Kasih sayang aku tuh selalu ada kok untuk kamu setiap saat. Aku juga mau kasih tau ke kamu nih. Jadi nanti tanggal 14 Februari 2024 itu ada hari yang spesial buat kita semua. Apa? Hari kasih sayang. Kalau itu mah aku juga udah tahu. Bukan gitu sayangku. Jadi gini, tanggal 14 Februari 2024 itu adalah hari yang sangat spesial nih sayang. Buat kita semua nih, masyarakat Indonesia. Hari itu adalah hari pemilihan umum sayang.
yang dimana tiap warga negara yang genap berusia 17 tahun, sudah atau pernah menikah, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri, dan juga tidak terganggu jiwanya, itu harus saya memberikan suaranya di pemilu nanti, kayak gitu. Nah, itu kamu tahu. Aku jadi pengen deh ke TPS tersayang sama kamu. Harus dong sayang. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024, datang ke TPS. Gunakan hak pilih kamu. Mas, bunganya belum dibayar. Oh iya Mas, lupa. Pemirsa, jika mendengar kata bir, yang terlintas pertama kali adalah minuman beralkohol yang memabukkan. Namun jika Anda berjalan-jalan di kota Bogor, Anda akan menemukan penjajah bir yang berjalan di pinggir jalan. Bir yang dijual merupakan bir yang menyehatkan dan tidak memabukkan, dan merupakan salah satu minum khas kesehatan di kota Bogor. Langsung saja kita bergabung bersama reporter Firman Eka dari Surya Kencana, Kota Bogor. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Surya Kencana, salah satu pusat jajanan viral di Kota Bogor. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikut saya. Enda menyampaikan bir kocok yang menjadi legenda di Bogor dijual sejak tahun 1962 dan sangat berkhasiat. Nah pemirsa, sekarang bir kocoknya udah nyampe nih. Kita cobain yuk. Enak banget. Pokoknya kalian kalau mau nyobain ini tuh ada jahenya, tapi sensasinya tuh panas di leher ya. Terus dingin gitu kan. Pokoknya enak banget deh, cocok banget lagi panas-panas kayak gini. Buat yang penasaran, silakan datang ke Jalan Surya Kencana, depan Jasera Gedung Dalam. Terus nanti ada bir kocok si Abah. Jangan lupa kesini ya. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada dengan Bu Enda, salah satu penjual bir peletok di Jalan Surya Kencana. Selamat siang Bu. Siang. Bu, saya mau nanya nih, apa sih itu bir peletok itu? Bir peletok itu terbuat dari jahe, kayu manis, gula aren. Sudah berapa lama Ibu jualan bir peletok ini? Dari tahun 1965. Cukup lama ya Bu? Iya. Terus kenapa sih Ibu masih berjualan bir peletok ini? Kan sekarang udah banyak jajan-jajanan yang viral, tapi Ibu tetap jualan bir peletok. Kenapa tuh Bu? Tidak ada alasan, saya ingin memperbarui itu bir kocok dari bapak saya. Itu aja sih. Ada pesan-pesan nggak sih Bu buat anak-anak muda yang sekarang jajan-jajan viral atau pesan buat jajan bir peletok itu? Ada sih, datang aja kalau mau bir kocok ke sini, ke Surya Kencana. Sementara itu, Avelia, salah satu konsumen bir kocok yang dijumpai di Surya Kencana, mengatakan sensasi bir kocok hangat karena dibuat dari jahe dan rasanya enak, cocok dikonsumsi saat cuaca panas saat ini. Aku tuh tertariknya karena pertama kali ngeliatnya di TikTok gitu ya, jadinya pengen nyoba aja gitu. Apakah ini pertama kali kakak nyobain bir peletok? Iya betul, aku pertama kali banget nih nyobainnya. Oke, apa sih yang kakak rasain pas pertama kali minum bir peletok ini? Kalau untuk pertama yang aku rasain itu dia ada hintsnya untuk ke jahenya ya dia. Terus juga dia akhir dapat rasanya itu dia fresh. Iya itu aja. Oke, makasih Kak. Iya. Bir kocok memiliki beberapa khasiat seperti kayu manis, jahe mentah, cengkeh yang berfungsi memperlancar sirkulasi darah. Jadi tunggu apa lagi? Datang dan nikmati bir kocok yang melegenda di Kota Bogor. Saya Firman Eka, kembali ke studio. Demikian sekilas info hari ini. Saya Dinda Kirana dan Raden Sagir, pamit undur diri. Selamat siang. Terimalah salam unggul, mandiri, dan berkarakter. Sampai jumpa.